Dan saya hormati para dosen di Fakultas Teknik yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada eh, malam hari ini setelah sekian waktu sampailah kita pada eh, momen yang kita rencanakan terkait dengan sosialisasi panduan tugas akhir yang sudah kita susun pada waktu lalu dan saatnya kita masuk ke sosialisasi kepada dosen. Seluruh dosen Fakultas Teknik untuk mengikuti acara sosialisasi ini. Tujuan dari sosialisasi ini adalah karena di semester genap besok itu akan kita implementasikan panduan ini sehingga timing yang ada ini kita manfaatkan untuk mensosialisasikan kepada eh, dosen dulu, kemudian nanti setelah pada gilirannya mahasiswa eh, mulai kuliah, masuk kuliah, nanti kita masuk ke sosialisasi pada mahasiswa kita yang mengambil eh, skripsi ataupun tugas. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih sekali pada malam hari ini. Seluruh tim Satker sudah merencanakan dan nanti monggo narasumber-narasumber yang kita eh, pilih untuk menyampaikan terkait dengan baik itu sosialisasi panduan, kemudian sampai ke teknis eh, tulisan dan lain sebagainya, sehingga nanti para dosen bisa memberikan informasi, pengetahuan, mentransformasi kepada mahasiswa bimbingannya untuk mengimplementasikan panduan yang baru ini. Saya kira begitu. Dan terima kasih Pak Budi, Bu Retno, Pak Andi, Pak Suroto yang sudah menyiapkan diri untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Dan waktunya cukup di jam 10 lah ya. Saya tuh baru sampai rumah, kemudian mandi, sholat isya, makan, terus buka. Jadi bareng sama Bu Retno, dan terus di kampus ya Bu ya. Oke, begitu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sosialisasi dan implementasi panduan tugas akhir Fakultas Teknik IMA yang akan kita terapkan di semester mulai semester genap 2024-2025 saya buka mari dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tim. Oke, sekian dari saya. Selamat mengikuti sosialisasi ini. Semoga tuntas, selesai sesuai waktunya. Misalnya toh nanti materinya belum tuntas, nanti kita lanjutkan di waktu berikutnya. Ngaten, Pak Suroto dan para Bapak Ibu Sedoyo, matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Nurianto yang telah berkenan membuka acara pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada acara yang pertama yaitu tentang sosialisasi panduan tentang konsep-konsep tugas akhir yang akan disampaikan oleh Pak Budi. Moga Pak Budi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Bisa minta akses untuk bisa share, Pak Suroto? Oh, bisa ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Bapak Dekan yang saya hormati, Bapak-bapak sesepuh, ada Pak Eko, ada Pak Aman, ada Bu Retno, yang saya hormati, teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya saya disclaimer dulu Bapak Ibu semuanya. Jadi karena ini inti tim transformasi TA Fakultas Teknik itu bagi-bagi tugas. Kebetulan skenario awal itu Bu Yun Arifatul Fatimah yang akan memberikan pemaparan panduan tugas akhir, tapi karena beliau baru ada di Semarang, kemudian tadi pagi saya diberi Pak Muji untuk bersama-sama belajar sebenarnya. Tidak saya itu mensosialisasikan, tapi bersama-sama kita mempelajari, mencermati apa yang sudah ditetapkan di Fakultas Teknik untuk menjadi panduan baru tugas akhir. Nah, harapannya panduan baru ini akan memberikan apa sedikit paradigma yang lebih apa yang lebih menantang dan menggairahkan barangkali seperti itu. Jadi saya tidak lebih memahami, tapi nanti ketika ada hal-hal yang kurang tepat, nanti mohon Pak Suroto, Pak Andi, dan Pak Nurianto maupun bapak-bapak yang lain di tim transformasi tugas akhir Fakultas Teknik ini bisa memberikan masukan dan hal-hal yang tidak benar yang tadi saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pedoman yang baru itu sudah ditetapkan tanggal 16 Desember tahun 2024. Dan di dalam keputusan dekan itu panduan tugas akhir Fakultas Teknik yang baru itu diberlakukan mulai semester genap tahun akademik 2024-2025. Jadi semester ke depan ini itu akan diberlakukan pedoman yang baru. Jadi yang kemarin kita masih menggunakan yang lama, kemudian mulai semester eh, besok itu sudah diberlakukan pedoman yang baru. Nah, sepertinya tidak berlaku surut kalau mahasiswa yang sudah menggunakan pedoman yang lama itu berarti masih menggunakan pedoman yang lama. Ini khusus apa namanya mahasiswa yang apa namanya belum sampai proposal itu nanti akan tidak dikenakan atau sudah proposal itu tidak dikenakan pedoman yang baru ini. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, jadi isi pedoman yang sudah ditetapkan itu memenuhi atau mengandung ada bab satu itu pendahuluan, ada jenis tugas akhir itu di bab 2, kemudian kaidah penyusunan tugas akhir, penjaminan mutu tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir, serta bab yang keenam ketentuan penulisan. Bapak Ibu semuanya, mungkin sedikit berbeda dengan pedoman sebelumnya. Jadi pedoman yang ada di sekarang itu ada hal-hal yang lebih detail, termasuk ada penjaminan mutu tugas akhir. Bapak Ibu semuanya, eh, sebelum saya memasuki inti, perlu saya sampaikan bahwa sebagus apapun pedoman tugas akhir, pada akhirnya kualitas tugas akhir itu ditentukan oleh kita semuanya, oleh para dosen yang membimbing tugas akhir itu. Karena apa? Tugas akhir, apa sebagus apapun pedoman itu adalah benda mati. Jadi yang akan memberikan fungsi yang lebih bagus itu adalah benda hidup kita semuanya kan seperti itu. Jadi sekali lagi harapannya pedoman tugas akhir ini memberikan semangat baru kepada kita semuanya, bagaimana kita memberikan layanan terbaik di dalam layanan ujung bagi bisnis proses pendidikan tinggi. Jadi eh, bagaimanapun kualitas layanan kita dari semester 1 sampai semester 7, ketika layanan akhirnya itu tidak mengesankan kesan yang bagus, yang mendalam kepada mahasiswa, apalagi kesan-kesan yang tidak baik, tentu ketika mahasiswa lulus itu kesan yang terakhir itu yang akan apa namanya yang akan dikenang bagaimana pengalaman teman-teman mahasiswa atau teman-teman lulusan itu belajar di Universitas Muhammadiyah Magelang atau Fakultas Teknik yang kita cintai ini. Makanya harapannya pedoman tugas itu merubah paradigma kita, semangat kita bahwa ketika kita membimbing tugas akhir itu adalah memberikan layanan yang di ujung, yang itu akan menentukan kesan bagi lulusan mahasiswa dari Fakultas Teknik ini. Bapak Ibu semuanya, jadi di bab satu saya tidak akan menyampaikan secara detail karena kalau secara detail waktunya tidak cukup Bapak Ibu semuanya. Karena waktunya sampai jam 10 ya Pak Suroto ya. Karena ada Iya, lima Pak.
lima lima bagian, kalau dibagi 120 menit atau mungkin cuma 100 menit, itu paling cuma 20 menit. Mungkin saya akan sekilas saja biar biar paling tidak separuh dari agenda malam hari ini bisa 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 tersampaikan semuanya. Mungkin saya akan menyampaikan sekitar 20 sampai 20 menit saja. Jadi poin-poinnya saja yang nanti kita sampaikan. Jadi menurut saya di latar belakang itu hal yang paling krusial karena ini adalah sebuah konsep baru yang ditetapkan di Fakultas Teknik. Jadi apa itu tugas akhir? Jadi tugas akhir itu adalah bentuk evaluasi akhir yang wajib bagi mahasiswa Fakultas Teknik Unima untuk mendapatkan uh, gelar akademik. Jadi Bapak Ibu semuanya, mengapa kok tugas akhir ini ada atau mahasiswa itu wajib uh, melakukan kegiatan tugas akhir itu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar akademik, ahli madya untuk yang ketiga atau sarjana untuk yang S1, begitu seterusnya, magister untuk yang S2. Jadi dimanapun laporan tugas akhir, karya akhir studi itu selalu dicantumkan laporan skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana, ahli madya, atau magister. Jadi ini merupakan kegiatan wajib untuk gelar baru kepada seseorang mahasiswa atau semua peserta didik itu akan disematkan ketika mahasiswa itu dinyatakan lulus dalam kegiatan tugas akhir atau kegiatan akhir studi. Kemudian yang kedua, program ini dirancang untuk menerapkan. Jadi untuk menerapkan ilmu pengetahuan selama masa studi. Ya, jadi ada 2 poin terkait dengan tugas akhir. Kemudian tujuan tugas akhir kita mengacu kepada Permen 53 Bapak Ibu semuanya yang diturunkan di Perban PT yang menjadi dasar akreditasi. Jadi salah satu outcome di pendidikan itu adalah ada forsi kompeten atau keterampilan abad 21. Jadi bagaimana karakteristik lulusan yang pertama critical thinking, creativity, communication, and collaboration itu tercermin di dalam kegiatan eh, tugas akhir mahasiswa ini. Jadi ini menjadi tujuan goal yang pertama. Jadi bagaimana tugas akhir itu sebagai instrumen untuk mengasah keterampilan hot order thinking skill atau kemampuan berpikir kritis. Jadi forsi kompeten itu yang utama. Kemudian yang kedua, tujuan terakhir adalah untuk mengerasikan teori dan keterampilan dalam dunia nyata. Jadi itu yang menjadi goal, makanya nanti karena tujuan tugas akhir itu adalah forsi kompeten, sebenarnya masalah judul, tema, dan segala macam itu hanya sebagai sarana atau objek saja. Tapi yang utama itu adalah bahwa lulusan kita yakin bahwa mereka itu memiliki critical thinking yang oke, creativity yang memadai, kemampuan komunikasi yang bagus, serta kemampuan teamwork yang bagus juga, kan seperti itu. Kemudian karena tujuannya itu juga ada porsi kompeten, sasaran tugas akhir itu juga ini disampaikan ulang bahwa pengembangan bahwa tugas akhir itu sebagai saran untuk mengembangkan kompetensi inti atau kompetensi esensial abad 21. Jadi critical thinking, creativity, komunikasi, dan kolaborasi. Ini yang perlu kita tekankan. Kemudian ada beberapa tujuan tugas akhir itu yang pertama bagi fakultas atau program studi itu dijadikan sebagai pedoman untuk mengelola. Jadi karena Bapak Ibu semuanya itu ada yang dari Kaprodi, itu maka yang pertama pengelolaan tugas akhir itu kita merujuk bersama-sama kepada satu pedoman, yaitu pedoman yang baru ini adalah pedoman tugas akhir. Kemudian dalam upaya apa? Dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, tugas akhir ini bagi fakultas dan program studi itu untuk menunjukkan komitmen dalam memfasilitasi mahasiswa dalam mencapai hasil yang lebih optimal. Kemudian bagi mahasiswa, pembimbing, dan penguji itu sebagai guideline untuk melaksanakan tugas akhir dengan metode yang benar, kemudian mengevaluasi atau menilai tugas akhir untuk memastikan kualitas dan
kebermanfaatan luaran. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip integritas akademik. Nah, tadi di bawah secara detail akan disampaikan prinsip integritas akademik yang ditetapkan di panduan ini seperti apa, itu akan dijelaskan secara detail. Kemudian tugas akhir ini juga digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan tugas akhir. Jadi agar supaya apa? Agar supaya yang pertama menjamin tertib administrasi pelaksanaan tugas akhir, kemudian yang kedua memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Ini menurut saya tidak akan semua bab saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas, tapi yang bab 2 ini merupakan konsep yang perlu kita diskusikan barangkali Bapak Ibu semuanya. Nanti mohon ketika ada hal-hal yang perlu diskusikan tidak harus menunggu selesai, nggih. Bisa langsung kita diskusikan selama kita mendiskusikan per bab dari isi pedoman tugas akhir ini. Jadi ada konsep yang kita tetapkan dalam pedoman tugas akhir ini adalah, jadi tugas akhir ini diharapkan menjadi jembatan atau bridge antara konsep pembelajaran teoritis selama kuliah dengan tantangan pasca lulus. Jadi seperti kita ketahui bahwa untuk level D3 itu adalah KKNI-nya itu level 5, kemudian untuk sarjana itu level 6, nanti magister itu level 8 dan dokter itu level 9, maka jadi pedoman tugas akhir ini atau tugas akhir ini itu menjadi jembatan. Jadi pemahaman teori-teori di kelas kita, pemahaman konsep-konsep di ruangan kelas kita dengan kehidupan real pasca lulus itu salah satu jembatannya adalah karya akhir studi ini. Kemudian untuk pedoman yang sekarang itu tidak hanya satu kegiatan, tapi ada beberapa kegiatan yang sudah kita tetapkan. Tidak hanya skripsi saja, ada kegiatan program proyek unggulan, kewirausahaan dan lain-lain nanti ada di bawah ini. Karena di sini kita akan menyiapkan mahasiswa itu ada yang mau bekerja atau praktek di dunia kerja, ada yang ingin melanjutkan studi, atau ada juga mahasiswa itu yang berwirausaha. Seperti target 8 IKU yang ditetapkan oleh Menteri Mas Nadiem beberapa tahun yang lalu. Maka jenis tugas akhir di Fakultas Teknik itu tidak hanya penelitian saja, tapi ada 3 kategori. Yang mungkin yang sudah lazim di tempat kita itu adalah penelitian. Kemudian kita juga menawarkan di pedoman ini adalah proyek independen. Nah, proyek independennya seperti apa nanti ada penjelasan di bawah. Kemudian yang ketiga, tipe tugas akhir yang ketiga itu adalah proyek untuk pengembangan usaha. Jadi ini yang membedakan tugas akhir yang kemarin atau yang kebanyakan ada di beberapa fakultas dengan program studi yang dengan pedoman tugas akhir yang sekarang ditetapkan di Fakultas Teknik. Jadi tidak hanya penelitian saja, namun juga kita mewadahi ketika mahasiswa itu pengen sudah berminat untuk wirausaha, itu bisa mengambil proyek untuk pengembangan usaha. Kemudian ada juga ketika ada proyek-proyek yang di luar yang bisa berkesetaraan dengan porsi kompeten, itu juga ada proyek independen yang kita tawarkan. Jadi itu juga mengacu kepada keputusan Rektor tahun 2021 tentang IKU, indikator kinerja utama yang diturunkan dari 8 IKU Mas Menteri, yang salah satunya adalah kesiapan kerja lulusan itu tidak hanya untuk mendapatkan pekerjaan saja, itu namun ada kemungkinan melanjutkan studi. Itu mungkin yang terkait dengan sebenarnya penelitian itu sangat tepat dibekalkan kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan studi. Secara esensi sebenarnya ya yang paling relevan seperti itu. Tapi ketika ingin menjadi wirausaha, tentunya pengembangan usaha itu menjadi media yang lebih relevan kepada mahasiswa yang menginginkan menjadi wirausaha. Jadi ini sesuai dengan sasaran atau IKU yang pertama terkait dengan kesiapan kerja lulusan. Jadi dasar teorinya seperti itu, mengapa kok Fakultas Teknik pedoman yang sekarang itu menetapkan 3 jenis karya akhir studi atau tugas akhir di Fakultas Teknik Unima. Bapak Ibu semuanya, jadi terkait dengan SNDikti itu memang ada 3 jenis penelitian. Yang pertama itu adalah penelitian dasar, yang kedua itu adalah penelitian terapan, yang ketiga adalah penelitian pengembangan. Maka di dalam
TKT atau tingkat kesiapan teknologi itu penelitian dasar itu biasanya di level 1 sampai 3, kemudian penelitian terapan itu tingkat kesiapan teknologinya itu di level 4 sampai ke 7, kemudian yang pengembangan adalah 8 sampai ke 9. Jadi nanti akan ada di bawah ini penelitian dasar itu karena Fakultas Teknik itu mengelola ada program vokasi, ada D3 informatik teknologi informasi, ada D3 otomotif, kemudian ada S1 teknik industri, S1 teknik mesin dan juga S1 teknik informatika, maka sebenarnya ada perbedaan yang paling relevan untuk D3 itu apakah yang terapan atau apa yang dasar atau yang pengembangan itu nanti ada di bawah. Jadi mungkin kita perlu menyamakan pemahaman apa itu penelitian dasar. Jadi penelitian dasar itu secara tujuan itu adalah untuk memperluas pengetahuan dan teori. Jadi tidak bisa langsung digunakan sebuah penelitian dasar itu. Beda dengan penelitian terapan, karena tujuan utama dari penelitian terapan itu adalah memecahkan permasalahan yang spesifik. Maka hasil dari penelitian terapan itu lebih siap untuk diterapkan. Kemudian level yang selanjutnya itu adalah riset pengembangan, itu tujuan utama adalah mengembangkan. Jadi kalau terapan itu baru prototipe, uji lab, kalau ketika pengembangan itu uji lapangan atau siap untuk dihilirisasi kan seperti itu. Jadi untuk mengembangkan dan meningkatkan produk yang siap dihilirisasi. Kemudian fokus penelitian itu kalau penelitian dasar itu lebih menekankan teoritis dan konseptual. Sementara untuk penelitian terapan itu lebih menekankan hal-hal yang lebih praktis, aplikatif yang secara langsung. Kemudian untuk penelitian pengembangan itu lebih ke implementatif, siap diimplementasikan kepada masyarakat eh, secara umum maupun masyarakat industri untuk diindustrialisasi. Kemudian hasil akhir dari penelitian dasar itu lebih menekankan ke pengetahuan baru atau postulat baru atau teori dasar dengan pandangan yang baru. Namun untuk penelitian terapan itu nanti hasil akhirnya itu lebih menekankan kepada solusi permasalahan yang lebih real, yang lebih nyata. Sementara untuk penelitian pengembangan itu lebih ke produk atau teknologi yang siap diimplementasikan atau siap pakai. Nah, aplikasi langsungnya apa? Aplikasinya seperti apa? Kalau di riset dasar itu sifatnya tidak segera bisa diterapkan, tapi kalau penelitian terapan itu bisa diterapkan secara langsung dalam kehidupan nyata, walaupun masih dalam bentuk model. Sementara untuk penelitian pengembangan itu ada sebuah produk karya teknologi atau produk yang siap diterapkan atau diindustrialisasikan. Jadi ada tiga, menurut SNDikti memang ada tiga jenis penelitian dasar, terapan, dan penelitian pengembangan. Nah, maka di halaman selanjutnya itu nanti dari D3, S1, S2 itu nanti ada tabel di mana orientasi penelitian untuk level D3, level sarjana maupun level magister itu nanti di bawah ada. Bapak Ibu semuanya, mungkin saya akan menjelaskan secara sekilas saja untuk yang ini nanti terkait dengan proyek independen mungkin belum familiar banyak orang, kita semuanya terkait dengan proyek independen karena ini istilah yang relatif baru muncul setelah konsep MBKM itu diterapkan. Jadi proyek independen itu merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa itu secara mandiri merancang, mengembangkan, dan menyelesaikan proyek berdasarkan minat dan bidang keahlian yang relevan dengan program studi mereka yang didasarkan pada masalah real yang ada di masyarakat. Jadi sifatnya adalah ada masalah di masyarakat, kemudian mahasiswa dengan dibimbing oleh dosen itu merancang konsep penyelesaian atau mengembangkan atau menyelesaikan masalah real di masyarakat itu. Uh, Walaupun proyek independen itu tidak lepas dari tujuan dari karya akhir studi yang forsi kompeten itu harus ada critical thinking, harus ada creativity, kemudian kolaborasi maupun komunikasi. Tentunya forsi kompeten itu tetap menjadi goal
dari semua kegiatan proyek akhir studi ini. Jadi jenis proyek independen mungkin nanti Bapak Ibu bisa 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 dipirsani sendiri. Yang jelas proyek independen itu untuk merespon dalam upaya untuk merespon apa namanya kebijakan MBKM pemerintah. Jadi ada beberapa 8 kegiatan MBKM itu salah satunya adalah bisa diimplementasikan lewat proyek independen ini. Kemudian tipe yang terakhir, yang ketiga, selain penelitian itu adalah pengembangan usaha. Jadi apa itu pengembangan usaha? Itu adalah sebuah kegiatan di mana mahasiswa itu merancang, membangun, dan mengelola usaha atau bisnis. Jadi proyek ini memungkinkan mahasiswa untuk memberikan proyek ini memungkinkan untuk memberikan kepada mahasiswa pengalaman langsung dalam wirausaha. Jadi ini sangat relevan ketika ada teman-teman mahasiswa memang orientasinya nanti untuk wirausaha. Mulai dari perencanaan, operasional bisnis, termasuk apa namanya penelitian atau survei pasar, perancangan produk atau jasa, serta setelah itu pemasarannya, pengelolaan keuangan sampai evaluasi kinerja usaha. Jadi ada 2 jenis, nanti bisa Bapak Ibu pirsani sendiri, saya akan menjelaskan sekilas saja. Langsung saya akan masuk ke bab 3. Jadi konsep tugas akhir itu ada 3 konsep yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah harus memenuhi kaidah ilmiah, kemudian mencerminkan identitas keilmuan bidang studi atau program studi, kemudian yang ketiga mencerminkan level atau jenjang KKN. Bapak Ibu semuanya, di prodi kita itu mungkin di prodi saya itu juga saya juga membimbing, mungkin nanti akan membimbing skripsi di S1 atau juga membimbing tugas akhir di D3. Nah, kadang kita harus menyesuaikan bobot apa namanya bobot ilmiah yang harus kita bimbingan kepada mahasiswa itu harus berkesesuaian dengan level KKNI. Tentunya nggak bisa disamakan antara level D3 yang KKI-nya itu level 5 maupun apa namanya dan juga program sarjana yang KKI-nya adalah level yang lebih tinggi atau level 6. Kemudian yang kedua, nilai-nilai integrasi akademik. Itu nanti sudah ada pedomannya secara detail di bawah. Jadi itu harus memenuhi nilai-nilai integritas akademik. Kemudian terkait dengan 3 jenis penelitian itu, terkait dengan kaidah ilmiah seperti apa, nanti ada sedikit perbedaan antara penelitian, proyek independen maupun pengembangan usaha. Jadi nanti hal ini saya skip saja, insya Allah sudah jelas disampaikan di pedoman, nanti bisa Bapak Ibu semuanya pirsani sendiri, karena ini waktunya terbatas. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami atau sepakati adalah bahwa karya akhir studi ini, baik tipe yang pertama, kedua, dan ketiga, itu harus memiliki relevansi dengan body knowledge atau fisik ilmuwan program studi. Jadi misalkan mahasiswa saya yang otomotif itu nggak mungkin apa namanya mengerjakan proyek yang sifatnya tidak ada kaitannya sama otomotif. Misalkan dia hanya aspek ekonominya saja atau aspek manajemennya saja, mungkin tidak relevan terhadap body knowledge dan fisik ilmuwan program studi. Jadi yang harus kita tekankan adalah bahwa semua kegiatan tugas akhir, baik penelitian, proyek independen maupun apa namanya yang ketiga itu harus ada relevansinya terhadap body knowledge dan fisik ilmuwan program studi. Nah, itu beberapa contoh nanti bisa kita apa namanya Bapak Ibu cermati sendiri. Yang ketiga adalah level jenjang KKN yang ini kita ambil dari level KKNI yang merupakan ciri level 5 dan ciri level 6 dan ciri level 5. Level 5 untuk D3 dan level 6 untuk sarjana. Jadi untuk level D3 itu lebih ditekankan menurut level KKNI adalah mengaplikasikan hasil-hasil penelitian dasar. Jadi bukan penelitian dasar artinya kan karena mengaplikasikan hasil-hasil penelitian dasar dan teori-teori yang sudah mapan untuk level D3. Beda dengan untuk level sarjana, itu menyelesaikan permasalahan sains, masyarakat dan industri berdasarkan konsep teoritis tertentu sesuai dengan bidang keilmuan dan konsep teoritis khusus yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Jadi
bisa ditebak dari jenjang D3 dan S1 itu tentunya D3 itu kurang tepat ketika dimandatkan untuk riset dasar. Tapi untuk sarjana itu sepertinya riset dasar memungkinkan, riset terapan juga memungkinkan karena dilihat dari ciri KKNI level 6 dan level 5-nya, kalau level 3 itu lebih ke hal-hal yang lebih praktikal atau praktis. Jadi di sini kalau kita bandingkan level diploma dan level sarjana dari tingkat kompleksitasnya itu jelas level D3 itu jauh lebih sederhana dan fokus pada penyelesaian masalah yang lebih praktis. Beda dengan level sarjana, itu walaupun sama-sama riset terapan barangkali, tapi hendaknya riset untuk program sarjana itu lebih kompleks dan melibatkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan yang level D3. Juga cakupannya biasanya untuk level D3 itu lebih terbatas dan fokus pada aplikasi di lapangan. Untuk level sarjana, untuk cakupannya lebih luas, lebih wide, lebih melebar daripada level D3 dan dapat mencakup kajian teoretik maupun kajian praktis. Maka karena level sarjana itu juga memungkinkan untuk riset terapan, tidak hanya riset dasar saja. Kemudian kedalaman teori, riset untuk D3 itu lebih mengabdikan teori-teori yang sudah ada tanpa menuntut penemuan baru. Nah, tanpa menuntut. Kalaupun ada temuan baru itu jauh lebih bagus. Bagus. Tapi tanpa menuntut penemuan baru untuk skala D3 untuk level 5 KKNI itu. Beda dengan untuk program sarjana, itu memerlukan kajian teoritis yang lebih mendalam dengan pemahaman yang lebih luas. Kemudian tingkat kebaruan itu tidak mengharuskan menghasilkan kebaruan, jadi lebih menekankan pada penerapan solusi yang sudah ada. Tapi untuk program sarjana itu diharapkan memberikan kontribusi baru sekecil apapun kontribusi itu. Tapi ada apa namanya? Ada jaminan atau ada kewajiban sedikit apapun itu berkontribusi dalam memberikan pengembangan iptek. Ada kontribusi baru, baik dalam hal teori maupun dalam hal yang lebih aplikatif. Kemudian terkait dengan metodologi penelitian, untuk level D3 tentunya metode yang digunakan jauh lebih sederhana. Kemudian untuk level sarjana itu metodenya lebih kompleks karena memang menuntut apa tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Bapak Ibu semuanya terkait dengan integritas akademik mungkin nanti bisa dibaca atau dicermati sendiri. Yang jelas ada istilah baru mungkin yang saya kemarin juga baru baru belum belum banyak familiar di teknik itu terkait dengan ethical clearance. Jadi persetujuan etik itu ketika kita semuanya atau mahasiswa kita itu melakukan penelitian atau survei yang berkaitan dengan makhluk hidup, bisa manusia, hewan, atau lingkungan. Itu harus ada persetujuan. Jadi kita tidak bisa semena-mena eh, melakukan penelitian atau melakukan kegiatan apa kegiatan akhir studi ini yang melibatkan makhluk hidup, baik manusia, hewan, lingkungan. Ada sebuah persetujuan etik dari pihak yang memiliki otoritas untuk menyetujui apa namanya skenario penelitian yang kita usulkan atau diusulkan oleh mahasiswa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjamin penelitian dilakukan secara etis karena berkaitan dengan makhluk hidup dan juga benar. Kemudian harus memenuhi standar etik yang berlaku secara universal. Jadi beberapa perguruan tinggi punya otoritas untuk memberikan persetujuan etik atau memberikan apa namanya etika clearance itu. Nah, ini menurut saya akan terlalu lama ketika dibacakan semuanya. Saya akan langsung kepada, nah, jadi Bapak Ibu semuanya terkait dengan apa namanya perlindungan kekayaan intelektual atau jenis KI. Nah, itu bisa 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 kita ini istilah umum saja, tidak perlu detail saya sampaikan. Nah, jadi yang perlu kita sepakati adalah etika publikasi. Jadi di dalam pedoman
yang baru ini, etika publikasi diatur secara jelas. Yang menyatakan secara inti itu bahwa mahasiswa itu berperan sebagai penulis pertama atau first author. Jadi mandat dari pedoman ini sudah diatur secara jelas bahwa mahasiswa itu berperan sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Nah, nah dosen bagaimana? Nah, dosen pembimbing itu berhak maksimal sebagai koautor atau penulis korespondensi. Jadi kalau apa namanya dalam hal ini berarti maksimal pembimbing itu hanya sebagai penulis korespondensi. Kalau bicara yang paling maksimal adalah penulis korespondensi, bukan penulis pertama. Dan penulis pertama itu tetap menjadi hak mahasiswa, walaupun gagasan, apa namanya, ide dan juga peran dosen pembimbing itu juga banyak. Tapi secara etika bahwa mahasiswa yang menghasilkan karya ilmiah itu berhak untuk mendapatkan atau memiliki hak untuk mendapatkan apa porsi sebagai penulis pertama. Jadi itu yang membedakan terkait dengan pedoman sebelumnya. Jadi pedoman ini sudah diatur secara jelas hak mahasiswa apa dan hak pembimbing itu seperti apa. Langsung saja saya sampaikan, saya lanjutkan ke bab 4. Bab 4 ini terkait dengan luaran tugas akhir, isi materi tugas akhir, proses tugas akhir, penilaian tugas akhir, kemudian mahasiswa pembimbing pengisi tugas akhir, sarana prasarana tugas akhir, pengelolaan tugas akhir, dan pendanaan tugas akhir. Nah, tidak mungkin semuanya, tapi beberapa poin yang ingin saya diskusikan. Yang pertama terkait dengan luaran tugas akhir. Nah, karena ada 3 jenis kegiatan penelitian, ada penelitian dasar, terapan, dan penelitian pengembangan, maka penelitian dasar itu relevan diberikan bebannya kepada minimal level S1. Jadi penelitian dasar itu menurut SNDikti luarannya adalah artikel. Kemudian untuk penelitian terapan itu bisa dikerjakan oleh mahasiswa S1 pun juga bisa dikerjakan oleh mahasiswa D3. Nah, untuk riset pengembangan juga sama. S1 dan D3 itu bisa. Jadi yang membedakan adalah kalau S1 itu semua jenis penelitian itu bisa dibebankan kepada mahasiswa S1, namun untuk mahasiswa diploma 3 itu dibebankan hanya untuk penelitian terapan dan penelitian pengembangan saja. Ya, jadi terkait dengan 3 jenis penelitian tadi. Kemudian luarannya nanti bisa apa namanya dicermati oleh Bapak Ibu semuanya, tidak perlu saya bacakan. Jadi untuk lihat sedasar itu karena memang tidak ada produk, barangkali hanya sebuah postulat atau pengungkapan teori baru, maka yang paling apa namanya yang paling mungkin sebagai luaran itu adalah artikel. Beda dengan penelitian terapan maupun penelitian pengembangan. Saya lanjut. Kemudian terkait dengan proyek independen itu nanti luarannya apa? Itu nanti bisa apa namanya eh, eh, cermati kalau apa namanya tidak perlu saya sampaikan secara detail. Pengembangan usaha juga sama, di situ sudah ada apa namanya luaran dan juga standar minimal yang harus disajikan. Nah, nah, terkait dengan materi atau bobot atau isi tugas akhir untuk penelitian dasar itu lebih fokus pada penjelasan fenomena. Maka TKT-nya itu TKT level 1 sampai level 3. Kemudian terapan itu 4 sampai 6. Saya tadi mohon maaf salah, 4 sampai 6 ya, 4 5 6. Kemudian 7 8 9 itu adalah penelitian pengembangan. Nah, kemudian materi penelitiannya itu apa? Yang jelas Bapak Ibu semuanya sebagai calon pembimbing tentunya harus menjamin bahwa tema-tema penelitian mahasiswa yang Bapak Ibu bimbing itu harus merujuk pada roadmap penelitian yang sudah ditetapkan, baik di skala program studi maupun fakultas kan seperti itu. Insya Allah untuk fakultas ini semua program studi sudah menetapkan roadmap penelitian itu sebagai pedoman atau rujukan bagaimana tema-tema riset mahasiswa itu mengacu kepada pemenuhan atau perwujudan atau pencapaian roadmap penelitian yang ditetapkan di masing-masing program studi. Karena apa? Karena roadmap penelitian di masing-masing program studi itu diturunkan dari visi keilmuan program studi. Maka ketika mahasiswa itu merujuk kepada roadmap penelitian, itu akhirnya artinya apa? Bahwa mahasiswa itu apa namanya nanti penelitian itu
mewujudkan dalam upaya mewujudkan visi keilmuan yang sudah ditetapkan di masing-masing program studi. Kemudian yang kedua itu berorientasi pada SDGs, Sustainable Development Goal, kemudian program riset nasional atau RIRN, kemudian juga berorientasi pada penguatan perserikatan Muhammadiyah terkait dengan materi penelitian. Jadi terkait dengan proyek independen dan pengembangan usaha juga sama. Jadi nggak mungkin walaupun dalam pengembangan wirausaha harapannya yang bisa diakui adalah pengembangan usaha atau proyek independen itu yang berkaitan dengan body knowledge program studi. Jadi kalau yang informatika yang harus berkaitan dengan apa namanya body knowledge informatika, yang teknik industri juga sama, mesin maupun otomotif juga harus mencerminkan body knowledge program studi. Kemudian yang disarankan itu mengarah kepada memang hari ini semua riset itu diarahkan kepada pencapaian SDGs. Ada 17 kalau nggak salah itu poin-poin SDGs yang ditetapkan dunia itu menjadi orientasi atau arah vektor penelitian di seluruh dunia. Kemudian isu-isu global, penguatan perserikatan maupun pengembangan potensi lokal. Itu terkait dengan apa? Jadi sama walaupun bukan penelitian, tapi arah dari proyek independen atau pengembangan usaha itu juga mengacu ke hal-hal yang sama dengan kegiatan penelitian, SDGs, isu global, penguatan perserikatan Muhammadiyah maupun pengembangan potensi lokal. Terkait dengan materi atau isi tugas akhir itu eh, menurut saya ini nanti yang perlu disampaikan adalah di sini mungkin terkait dengan yang sekarang agak beresiko dengan adanya AI itu adalah similaritas apa batas kemiripan. Jadi batas kemiripan itu nanti bisa kita sudah memiliki alat Turnitin untuk jadi ini tidak overall, tapi nanti per bab. Maka nanti kita menyarankan Bapak Ibu semua pembimbing itu dalam apa namanya membimbing itu nanti sampai bab satu itu barangkali file sendiri untuk memudahkan nanti pengecekan batas similaritasnya kan seperti itu. Karena nanti antar bab itu nanti batas similaritasnya berbeda-beda. Untuk pendahuluan itu dibatasi maksimal 20%, studi literatur itu maksimal 30%. Nah, kemudian metode 20%, hasil pembahasan 20%, kesimpulan maksimal 10%. Itu yang ditetapkan. Maka terkait dengan similaritas atau kemiripan teks tugas akhir itu tidak overall tapi per bab. Dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5 itu batas maksimalnya berbeda-beda. Nah, itu yang membedakan ini sudah diatur secara detail batas similaritas di masing-masing bab dari bab 1 sampai bab 5. Terkait dengan proses TA, menurut saya tidak banyak berubah dari proyek-proyek ya, kaidah yang umum, jadi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, kemudian penilaian tugas akhir itu ada 2 tahap. Yang pertama terkait dengan penelitian usulan tugas akhir, kemudian penilaian terkait dengan hasil tugas akhir. Jadi seminar proposal dan juga seminar hasil tugas akhir. Jadi mungkin yang perlu kita apa namanya cermati adalah sebenarnya poin-poinnya beda antara kita menilai usulan proposal tugas akhir dan kita menilai ujian tugas akhir. Jadi ketika terkait dengan proposal itu kita hanya menilai kesesuaian dengan pedoman dan panduan dan pedoman. Nah, barangkali ini sudah akan dikawal oleh bapak-bapak pembimbing. Kemudian yang kedua kelayakan dan orisinal ide gagasan. Jadi penilaiannya di situ. Nah, harapannya nanti terkait dengan penguatan kelayakan dan orisinal ide gagasan, itu Bapak Ibu yang menguji itu harapannya tidak apa namanya menguji, tapi lebih ke apa ya, mengadvokasi bagaimana orisinal ide dan gagasan itu lebih bagus daripada yang diusulkan mahasiswa sebelum ujian proposal. Harapannya seperti itu. Tidak serta-merta kita itu menguji ujian proposal. Nah, kita mau perlu ubah mindset kita, jadi tidak lebih
nanti ujiannya lebih kita fokuskan, kita tunda di ujian akhir tugas akhir. Jadi lebih ke mengadvokasi proposal yang diusulkan oleh masing-masing mahasiswa. Kemudian penguasaan materi juga dan juga penyampaian presensi nanti harapannya walaupun menilai tapi banyak memberikan masukan untuk menyampaikan presentasi yang lebih baik. Kemudian kesesuaian dengan CPL itu nanti bisa dibuat instrumen nanti akan dibuat instrumen yang sedikit berbeda dengan instrumen penilaian proposal sebelumnya. Kemudian keakuratan metode, kemudian kualitas rujukan. Nah, harapannya dari 6 poin itu eh, Bapak Ibu penguji itu lebih banyak memberikan masukan dan mengadvokasi biar usulan proposal itu jauh lebih bagus. Jadi mengurangi apa namanya ya, mengurangi fokus untuk menguji itu nanti lebih ke pengujian hasil tugas akhir. Kemudian ketika tugas akhir itu memang akan disampaikan penguasaan materi dan cara penyampaian, bobot ilmiah dan kualitas potensi luaran yang nanti menjadi kriteria penilaian. Nah, ini terkait dengan apa namanya syarat tugas akhir atau karya akhir studi itu yang pertama jelas bahwa mahasiswa yang mengerjakan skripsi atau karya akhir studi itu sudah mengambil KRS. Nah, kemudian ada persyaratan akademik yang ditetapkan di pedoman itu walaupun sudah ada di pedoman akademik, tapi di dalam pedoman tugas akhir ini ditegaskan ulang bahwa untuk D3 itu minimal menempuh 100 SKS dengan IPK 2,25. Kemudian untuk sarjana, untuk yang S1, itu minimal telah menempuh lulus itu 120 SKS dengan IPK minimal 2,25. Nah, kemudian telah lulus mata kuliah yang mengajarkan tata tulis ilmiah untuk mahasiswa diploma 3 dan telah lulus mata kuliah yang mengajarkan metode penelitian untuk mahasiswa program sarjana. Nah, kemudian terkait dengan pembimbing itu eh, ada ketentuannya hampir sama. Jadi boleh dibimbing oleh satu pembimbing. Jadi setiap judul TA itu dibimbing oleh minimal satu dosen pembimbing. Jadi boleh dua dosen pembimbing. Jadi boleh satu pembimbing atau lebih. Jadi minimal satu dosen pembimbing. Kemudian yang kedua, pembimbing wajib menguasai metodologi penelitian, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman tugas akhir yang dibimbing secara normatif seperti itu. Kemudian jika satu judul tugas akhir itu dibimbing oleh dua pembimbing, nah ini yang yang diatur secara detail di sini. Jadi jika satu judul tugas akhir itu dibimbing oleh dua pembimbing, maka dosen dengan kepakaran yang lebih sesuai dengan topik tugas akhir itu yang berhak untuk sebagai pembimbing utama. Sekali lagi, jika satu judul tugas akhir itu dibimbing oleh dua pembimbing, maka dosen dengan kepakaran yang lebih sesuai dengan topik tugas akhir usulan itu ditetapkan sebagai pembimbing utama dengan mempertimbangkan jabatan akademik, serta rekam jejak dosen di scientific database. Bisa Sinta, bisa Scopus, bisa ResearchGate atau yang lainnya kan seperti itu. Kemudian yang keempat, dalam hal topik tugas akhir yang sangat unik dan belum pernah tersedia dosen dengan topik yang relevan di Fakultas Teknik, maka dengan kepakaran maka program studi dapat menetapkan pembimbing dari fakultas lain. Jadi memungkinkan ketika tidak ada dosen yang relevan dengan tema unik yang diajukan oleh mahasiswa, itu program studi dapat menetapkan pembimbing dari fakultas lain di Unima atau dari perguruan yang tinggi yang lain sebagai pembimbing tugas akhir dengan topik yang unik itu. Walaupun ini mungkin sangat jarang, tapi itu sudah diantisipasi di dalam pedoman tugas akhir ini. Kemudian mungkin ini yang terakhir terkait dengan penguji, karena hal-hal yang lain insya Allah sudah bisa dicermati secara ini di pedoman. Jadi untuk penguji setiap judul tugas akhir itu diuji oleh dua penguji. Yang kedua, program studi dapat menyertakan penguji tamu dari industri atau masyarakat yang relevan.
dan mempunyai kualifikasi setara dengan KKNI level 8. Jadi setara magister. Jadi mungkin tidak harus sudah magister, tapi ketika lulusan sarjana, tapi dengan pengalaman kerjanya sekian tahun di industri, yang syukur-syukur sudah ada SK menterinya bahwa lewat RPL itu sudah disetarakan level 8 KKI ini lewat apa namanya SK menteri, itu jauh lebih apa namanya lebih bagus. Tapi di sini dengan kesetaraan yang bersekatan dengan KKI ini level 8. Artinya bisa S1 plus pengalaman tertentu di industri yang relevan dengan topik penelitian yang akan diuji oleh penguji tersebut. Kemudian yang ketiga, ujian tugas akhir dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka berdasarkan kesepakatan mahasiswa dengan program studi. Jadi ujian tugas akhir itu dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka. Kalaupun mahasiswa itu dengan konfidensinya itu berani atau meminta untuk terbuka, disepakati dengan mahasiswa, itu maka boleh tugas akhir itu dilaksanakan, ujian tugas akhir itu dilaksanakan secara terbuka, yang selama ini kita lakukan di Fakultas Teknik adalah secara tertutup. Kemudian yang keempat, jika sebuah luaran tugas akhir itulah diserahkan ke jurnal ilmiah dan telah mendapatkan review substantif, itu review substantif ya, dan kemudian dinyatakan diterima atau accepted untuk publikasi, mahasiswa berhak lulus tanpa ujian dengan derajat nilai TA yang ditetapkan oleh program studi dan pembimbing. Jadi tidak langsung A atau amin, tapi melalui kesepakatan antara ketua program studi dan juga pembimbing. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jurnal yang sudah disubmit itu mendapatkan review substantif dan dinyatakan asep, bukan hanya mendapatkan review administratif. Karena Bapak-Ibu semuanya, banyak beberapa pengelola jurnal itu reviewnya ada, tapi review hanya review administratif saja, tata tulis dan kawan-kawannya saja. Tapi review substantif itu ada review yang memang memperbaiki substansi keilmuan. Jadi substansi keilmuannya memang mendapatkan masukan dari beberapa reviewer di pengelola jurnal itu kan seperti itu, atau mitra bertari yang ditunjuk. Nah, itu berhak untuk mendapatkan lulus tanpa ujian dengan nilai yang ditetapkan oleh program studi dan pembimbing kesepakatannya. Yang kelima, dalam hal mahasiswa tidak menerima hasil penilaian dari program studi sebagaimana butir 4, jadi jika tidak menerima hasil penilaian, jadi tidak menerima, jadi komplain mahasiswa itu tidak terima terhadap penilaian yang ditetapkan di butir 4 sebelumnya itu, maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk ujian tugas akhir. Jadi ketika sudah submit di jurnal Cinta 3, kemudian ditetapkan nilainya amin, tapi mahasiswa tidak diterima, mahasiswa berhak untuk banding, untuk mengajukan permohonan ujian tugas akhir seperti yang reguler. Nah, mungkin itu Bapak Ibu semuanya terkait dengan pedoman, karena terkait dengan sarana prasarana penelitian dan bawahnya itu lebih ke eh, dekanat maupun ke program studi. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, kalau nanti ada diskusi, mungkin tidak harus saya yang menjawab, nanti mungkin bisa teman-teman, karena nanti masih banyak session, ada Pak Andi, Pak Suroto, Bu Retno, dan juga Pak Habibie. Mungkin itu Pak Suroto yang saya sampaikan. Waktunya sepertinya agak terlalu lama, hampir 1 jam 50 menit ya. Jadi 50 menit, mohon maaf terlalu lama, karena memang apa ya, satu pedoman yang ini memang cukup banyak hal-hal yang perlu disampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu, nanti bisa disambung dengan diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya. Nah, kemudian selanjutnya lagi adalah sesi diskusi. Monggo bagi Bapak Ibu yang sekiranya belum jelas, kurang jelas bisa diskusi dalam bab ini. Monggo Bapak dan Ibu, kami Saya persilahkan. Pak Suroto, Jadi monggo Pak saya Pak. Bang. Oke. Gih, matur suwun, langsung aja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan malam ini, mumpung ini temanya adalah terkait dengan tugas akhir, ini kesempatan bagi saya untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin selama ini masih menjadi kegelisahan saya ya. Mungkin teman-teman juga yang mungkin merasakan bahwa ada satu hal yang mungkin kita belum pernah mendiskusikan secara apa ya, lebih banyak lagi atau intens lagi, eh, isu yang selama ini mungkin semuanya tahu tapi kadang kita suka kadang menutup mata gitu. eh dari panduan yang sudah ada tadi, dari pedoman yang sudah ada tadi, eh saya masih catatan saya adalah mungkin eh, bagaimana kita itu mengantisipasi permasalahan yang terkait dengan dalam tanda kutip tugas akhir itu adanya praktek-praktek perjokian gitu ya. Itu masalah lama sih dari dulu, zaman dulu orang skripsi ya, hingga sampai sekarang itu praktek-praktek kayak gitu tuh masih ada, dan kadang kita ya mungkin itu tidak kita hiraukan, kadang kita atau tahu tuh, kadang kita juga pura-pura nggak tahu gitu kan gitu. Nah, ini hal-hal seperti itu mungkin ya jarang kita diskusikan untuk bagaimana sih kita memberikan apa ya, jaminan bahwa kualitas skripsi atau tugas akhir dari mahasiswa kita itu terbebas dari praktek-praktek seperti itu gitu ya. Nah, mungkin kalau di ini kalau di lingkup saya ya, di lingkup kita yang di informatika, yang di teknologi informasi gitu ya. Ini sangat rentan sekali sebenarnya. Praktek-praktek perjogian itu sangat rentan sekali dan mudah sekali. Yang paling bikin masalah itu kan eh, topik tema yang kita berikan kepada mereka itu kan, contoh nih, mungkin bagi mahasiswa itu selama ini beranggapan bahwa tugas akhir itu harus bikin aplikasi misalkan gitu. Nah, ini kan yang sudah tertanam dulu di mahasiswa kan gitu. Sehingga ketika mahasiswa nggak bisa bikin aplikasi, jalan keluarnya adalah mereka beli aplikasi gitu kan. Lalu kita beli dengan orang yang bisa membuatkan. Nah, repotnya bahkan sampai hal metodologi, metode pembuatan dan sebagainya, itu semua ide-idenya kadang dalam tanda kutip ikut di dalam apa nanti dari orang lain gitu kan. Nah, sekarang kita coba, mari kita bersama-sama ya untuk mengantisipasi masalah itu. Barangkali mungkin dalam hal ini bisa kita diskusikan bareng solusinya gimana gitu. Terus kemudian yang tadi Pak, yang terkait dengan ini ya Pak, eh, apa tadi, pengganti ini ya, dari skripsi dan sebagainya dengan publikasi ilmiah dan sebagainya. Ini juga apakah kita berpikir bahwa ini juga rentan juga dengan perjokian gitu. Nah, pernah kan? Nah, terus di dalam panduan kita ada nggak kita bisa antisipasi kita dalam itu? Karena yang seperti ini tuh sangat-sangat memungkinkan sekali potensi untuk mahasiswa itu pengen cari gampang, terus kemudian ada yang mau fasilitasi dan sebagainya kan kayak gitu. Nah, ini mohon Pak Budi dan teman-teman yang terkait dengan pedoman tadi, apakah sudah mengakomodir, mengantisipasi praktek-praktek yang seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya atas kemudian informasi dari Pak Bambang. Sebelum nganu, monggo mungkin Pak Budi atau yang lain eh, dari Pak Bambang ini cukup cukup substansial, Jeh. Oke, mungkin bukan solusi, tapi kita sering pengalaman saja Pak Bambang ya. Jadi pengalaman membimbing barangkali kan gitu loh. Untuk ini bisa jadi sebagai, mungkin saya juga harus belajar.
Tapi saya pengen bercerita sedikit pengalaman bagaimana saya mencoba memitigasi dari potensi-potensi yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang. Memang potensi itu sangat sangat tinggi sekali dalam dalam konteks apa penulisan skripsi atau tugas akhir hari ini karena tawaran-tawaran di Facebook itu juga sangat masif sekali, sangat banyak sekali. Itu yang secara terbuka, belum yang antar sembunyi-sembunyi. Itu mungkin juga tidak kalah banyaknya kan seperti itu. Jadi terkait yang dengan yang pertama ini Pak Bambang, mungkin pengalaman bukan bukan solusi ini. Nanti mungkin dari karena ini bukan saya bukan di informatika tapi mungkin sedikit pengalaman di tempat kami dalam membimbing itu ketika saya membimbing itu Pak Bambang itu saya tidak pernah menulis langsung bab satu, tapi saya akan masuk di akhir bab 2. Kerangka konsep itu yang kita coret-coret diskusikan mungkin biasanya saya lama 1 bulan itu untuk nguplek-nguplek kerangka konsep yang sebagai gagasan orisinil yang akan kita bangun di dalam tugas akhir ini kan gitu loh. Jadi membangun kerangka konsep dan hipotesis ilmiah itu yang pertama kita diskusikan. Saya nggak mau ketika membimbing itu langsung menyusul proposal bab satu, bab 2 langsung urut itu seperti itu. Nah, pengalaman saya membangun kerangka skop gagasan apa dan hipotesis apa ketika sudah disepakati, saya biasanya membuat kerangka kalau dulu SD itu membuat kerangka karangan kan gitu betul atau kerangka proposal. Bab satu di awal itu pendahuluan itu isu apa yang saya angkat itu nanti akan dikembangkan menjadi paragraf-paragraf. Jadi paragraf kedua itu bicara apa, biasanya kita sepakati sampai di bab 2 penelitian relevannya yang mau itu tema tentang apa, terus mengerucut ke spesifik yang kita sampaikan sampai ke membentuk kerangka konsep. Nah, itu yang coba saya lakukan. Idealnya apa? Kebutuhan referensi itu dalam kita itu membangun kerangka konsep atau memperkuat kerangka konsep yang kita rumuskan di akhir bab 2 itu. Nah, kemudian bab 3 itu kan hal-hal untuk memberikan hipotesis dan kerangka konsep yang dibangun di akhir bab 2 itu. Nah, dengan cara seperti itu kok alhamdulillah, mungkin berbeda konteksnya di dunia informatika ya Pak Bambang ya, tapi di tempat kami di teknik mesin maupun di otomotif dengan cara seperti itu kok kok ya pengalaman saya bisa mengantisipasi hal-hal terkait dengan godaan-godaan untuk tawaran-tawaran yang dari luar yang sangat banyak itu kan seperti itu. Memang betul beberapa beberapa kali terkait dengan pembahasan itu mahasiswa saya juga menggunakan AI Pak Bambang. Tapi ketika pembahasan itu kita kita apa namanya kita diskusikan sebelum kita sepakati, tentunya AI sebagai sarana, sebagai alat bantu, sebagai asisten itu menurut saya tidak masalah. Yang kita kita hindari kan bahwa AI itu sebagai solusi. Tapi selama AI itu menjadi alat bantu, itu menurut saya tidak masalah. Jadi mungkin mungkin bukan jawaban ini Pak Bambang, tapi mungkin sedikit sharing pengalaman saja. Nanti mungkin teman-teman dari informatika, Pak Setia atau Kaprodi atau bapak-bapak yang lain bisa sharing terkait dengan betul memang potensi kemungkinan ada proses perjokian di dalam tugas akhir ini. Kemudian respon yang kedua terkait dengan apa namanya penyetaraan dari jurnal itu di dalam jurnal ini diantisipasi gitu. Adanya review yang substantif. Apa itu review substantif? Biasanya kalau jurnal-jurnal yang dijual belikan itu, sepengetahuan saya, itu tidak ada review substantifnya. Jadi ini yang coba kita antisipasi di dalam pedoman ini ada memasukkan review substantif. Kemudian tidak hanya review substantif saja yang diajukan, jadi itu juga ada persetujuan antara program studi dan juga dosen pembimbing. Nah, program studi di sini tidak hanya kaprodi saja, tapi juga seluruh dosen yang berkepentingan dengan tema penelitian atau tema artikel yang dirujuk, kemudian dengan dosen pembimbing, itu mensepakati dan menilai secara bersama-sama. Kan seperti itu. Benar nggak mahasiswa itu apa namanya menyusun dengan karya orisinal atau penilaian substantifnya seperti apa dinilai bareng-bareng. Sehingga penentuan nilai itu tidak seperti sekarang atau yang kemarin-kemarin langsung didas nilai terbaik itu tidak seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu upaya untuk memitigasi resiko bagaimana jual beli artikel untuk disetarakan itu bisa
dilakukan atau akan diantisipasi di panduan ini. Mungkin belum begitu detail, tapi kita mencoba dengan upaya itu, Pak Bambang. Mungkin itu yang sedikit saya tahu. Mungkin Pak Suroto atau Pak Andi atau Pak Nuryanto barangkali bisa memberikan penjelasan yang lebih lebih detail barangkali. Terima kasih Pak Suroto. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Memang betul, Pak. Jadi di antaranya itu salah satu ya istilahnya pengalaman di kita itu yang kita kawal adalah konsepnya. Nah, kemudian memang ada yang lain yang nanti akan kita terapkan yaitu di antaranya nanti dari fakultas itu akan menyediakan tempat komunal. Artinya apa? Mahasiswa itu diwajibkan datang. Jadi nanti ada suatu tempat komunal yang macam datang di situ. Jadi nanti bisa terpantau secara konsep maupun terpantau secara real, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. J. Mungkin ada tambahan lain, monggo dari Pak Nuryanto, Pak Andi dan sebagainya. Monggo. Saya kira cukup yang itu, Pak Suroto, nanti diskusi yang terkait dengan itu saya lanjutkan di lain waktu. Oh, dia, Ini Pak. karena masih sesuai dengan panduan, ini mungkin diteruskan lagi dan uh, Dia, Pak. Hmm. Nah, kemudian sebelum itu mungkin ada yang lain lagi. Oke, baik. Sedikit saja Pak Surato. Gimana, Pak? Sedikit, nambahin sedikit Pak Surato. Oke, Mumpung, monggo. mumpung belum ngantuk ini. Oke. Nih. Tadi Pak, mengenai luaran artikel yang di publish, yang apa accepted di jurnal, itu ada batasan minimalnya enggak? Jurnal nasional misalkan harus entah berapa, atau yang penting jurnal gitu aja. Ya gitu aja Pak. Oke, Pak. Ya. Kalau memang kalau ini gimana, Pak Budi? Jadi gini Pak Udin, eh, logika penyetaraan konsep yang awal yang dari peraturan rektor yang pertama yang saya ketahui itu adalah bagi mahasiswa yang belum apa namanya belum membimbing, belum mengambil tugas akhir tapi sudah ada karya publikasi. Itu baru ikut penyetaraan. Tapi ketika mahasiswa itu di situ kok belum ada karya publikasi, kemudian semester yang akan datang itu ngambil tugas akhir, ya berarti dia ngambil yang secara reguler, tugas akhir yang tiga itu. Jadi penyetaraan itu berlaku kan bahasa awalnya kan RPL ya, Recognize of Prior Learning, pengakuan pembelajaran lampau kan gitu loh. Maka dengan konsep RPL itu tentunya yang diakui itu adalah mahasiswa dengan misalkan PKM, masuk Sinta 2, ada review substantif, kemudian diminta disetarakan itu bisa. Tapi kalau mahasiswa yang ngambil tugas akhir kok kemudian mengambil jalur apa artikel itu ya tidak bisa kan gitu loh. Pilihannya hanya ada tiga itu. Jadi penyetaraan itu adalah pengakuan yang sudah ada, bukan merencanakan untuk diakui itu enggak. Di SKS yang diambil untuk tugas akhir itu, jadi pengakuan itu kan berarti sebenarnya ngambil tugas akhir, tapi karena dia sudah ada artikel yang sudah dipublikasikan dan ada review substansif, maka bisa disetarakan di dalam tugas akhir itu. Mungkin itu yang saya pahami terkait dengan penyetaraan. Jadi tidak ngambil tugas akhir kemudian ngambil dari jalan pintas lewat ya yang tadi disampaikan Pak Bang, ada potensi jual beli artikel dan kawan-kawannya itu kan seperti itu. Mungkin itu Pak Suroto. Ya, terima kasih. Begitu Pak Udin. Jadi kira-kira untuk